Halo pemirsa Booster SCTV, di Amerika beberapa lokasi rawan kriminalitas adalah lokasi di mana kebanyakan warga kulit hitam bertempat tinggal. Beberapa lokasi bahkan puluhan tahun tingkat kriminalitasnya belum bisa diturunkan. Sekarang polisi sudah mulai melakukan pendekatan yang berbeda dengan mencoba mendekati para komunitas tertentu untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada, tentu saja mencari solusi yang terbaik bagi mereka. Ada laporan kejahatan, Kapten Philip Tingerides meluncur ke lokasi. Polisi segera mengumpulkan informasi, memeriksa lokasi dan menanyai korban. Beberapa hari yang lalu, tak jauh dari lokasi ini, di sebuah pelataran parkir, seorang lelaki ditembak mati oleh anggota geng. Lubang bekas peluru ditemukan di dinding gedung. Seorang anggota geng datang, lalu serta-merta menembak orang. Tak jauh, lilin peringatan korban pembunuhan lain masih berada di pinggir jalan yang dikenal dengan nama Lorong Kematian. Korban tindak kriminal di Los Angeles meningkat dalam 1 dekade terakhir, tapi angka pembunuhan jauh berkurang ketimbang 20 tahun silam. Ada keterkaitan antara tidak ada rasa hormat, kemarahan, tidak percaya, dan pandangan bahwa semua warga di sini jahat dan semua polisi juga jahat. Tidak ada komunikasi dan kerjasama. Dan yang terjadi adalah para anggota geng berkuasa karena mereka tidak takut dengan polisi. Kerjasama antara polisi dan warga disebut sebagai salah satu penyebabnya. Polisi membantu anak-anak dan remaja dengan menyediakan pelatihan olahraga American Football, olahraga yang paling digemari di Amerika Serikat. Hal ini memberi peluang pada anggota kami yang terbiasa menanggapi peristiwa kriminal untuk melihat sisi lain dari komunitas ini. Masalah kriminalitas di kawasan ini sudah muncul sejak lama. Kerusuhan besar pernah terjadi tahun 1965 dan tahun 1992 yang dipicu oleh penindakan polisi terhadap warga kulit hitam. Sekarang, setiap minggu sekali diadakan pertemuan yang disebut dengan Watts Gang Task Force, dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat dan polisi. Kelompok ini berdialog untuk menemukan cara menurunkan angka kriminalitas. Setiap hari polisi berpatroli menjaga keamanan lingkungan. Koordinatornya Kapten Philip Tingerides, polisi kulit putih yang menikah dengan polisi wanita kulit hitam, Sersan Imada Tingerides. Pasangan polisi yang sangat dikenal di kawasan rawan kriminal ini. Pernah suatu masa di mana untuk datang ke perkumpulan warga, polisi harus datang dengan minimal 4 orang karena polisi ditembaki. Kerjasama polisi dan warga juga dibantu oleh para pegiat sosial seperti Cynthia Medenhall. Dia mantan anggota geng, 2 putranya tewas dalam tindak kekerasan. If you don't have people like us in place in all over United States, New York, Chicago. Kalau kelompok semacam kami tidak ada di Amerika, misalnya di New York, Chicago, Detroit, atau di mana saja, saat penembakan oleh polisi, situasi akan lebih sulit. Beberapa bulan lalu, polisi menembak pemuda kulit hitam tak bersenjata. Warga lalu marah. Polisi menyebut pemuda itu mencoba merebut senjata milik polisi sebelum ditembak mati. Tapi tokoh setempat tak ingin ada kerusuhan lagi. Ini bukan impian Martin Luther King. Dia ingin tak ada rasisme lagi. Kita sesama anak Tuhan. Di kawasan South Los Angeles harus diakui tingkat kriminalitas masih tinggi. Melalui forum dialog kebersamaan antara polisi dan warga, angka kriminalitas mulai turun. Dari Los Angeles, California, tim VOA.